Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di mana saja berada. Kita bertemu di hari Minggu 14 Juni 2020. Tentu kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita boleh kembali beribadah di hari ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mengarahkan hati dan hidup kita. Kita akan segera memulai ibadah ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengantar kita dalam ibadah minggu ini yang terambil dari kitab Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu." Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita persiapkan diri kita agar kita layak untuk masuk dalam ibadah hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kudus minggu ini datangnya dari Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan memuji Dia dari KPPK 221 atau Kidung Puji-Pujian Kristen 221, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, sandar pada lengan yang kekal. KPPK 221. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguh indahlah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh penyesalan diri kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk membawa pengakuan kami, yaitu bahwa di sepanjang hidup kami banyak kali melakukan, mengatakan, dan memikirkan apa yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, oleh karena itu, sebelum kami jauh masuk dalam peribadatan kami ini, kami datang memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menguduskan kami, menguduskan hati kami, pikiran kami, bibir mulut kami, menguduskan hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika sepanjang hidup kami menyakiti hati sesama kami.
teristimewa menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah Engkau yang maha mengasihi kami akan memberikan kami pengampunan dan pengudusan, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat 18 yang berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kita anugerah pengampunan yang besar. Oleh karena itu, saudara, mari bersama-sama kita membaharui komitmen kita. Dan dengarkanlah pembaharuan komitmen kita hari ini dalam Mazmur 119 ayat yang ke-93 yang berkata, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian dari KPPK 81, Kidung Puji-Pujian Kristen 81 ayat 1 dan ayat 2, firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa, dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini di tengah kami beribadah, kami akan mempersiapkan hati dan hidup kami untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami yang sukar untuk memahami firman-Mu dicerahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, maka kami diberikan kemampuan untuk memahaminya dengan baik. Dalam pemahaman yang baik itu juga, kiranya tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kami untuk memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar suara-Mu, dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menguraikannya,
sehingga penguraian hamba dipahami, dimengerti, karena dalam urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita pagi ini saya persiapkan dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita buka dalam kitab 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema bacaan ini dengan kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengarkan dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu
dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Hai, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang hari ini saya kira cukup panjang, tetapi menarik saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan-perjalanan orang Israel, perjalanan panjang mereka, ada liku-liku yang dihadapi. Saudara, bacaan kita hari ini berbicara tentang sebuah keadaan yang sedang diperhadapkan kepada bangsa Israel, yaitu bahwa mereka melihat sesuatu yang mustahil untuk mereka hadapi. Mereka seolah-olah berada di sebuah jalan buntu. Dan oleh karena itu saudara-saudara, perenungan kita hari ini saya beri tema ketika jalan sudah buntu. Dalam kehidupan kita tidak semua perjalanan dan usaha kita berjalan lancar. Tidak semua pekerjaan kita sukses. Ada saat-saat di mana kita menghadapi jalan buntu. Ada saat-saat di mana kita tidak berdaya. Ada saat-saat di mana kita tidak mampu untuk menangani pekerjaan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosafat.
Apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di dalam tekanan? Yaitu bahwa musuh yang dihadapi saat ini sangat kuat. Bangsa itu besar. Dan Israel sudah tidak punya daya untuk berperang melawan mereka. Mereka tidak lagi bisa melakukan sesuatu. Tetapi saudara, inilah yang mereka lakukan. Dan inilah yang diserukan oleh Yosafat untuk dilakukan oleh bangsa itu. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, dalam menghadapi jalan buntu, maka jangan pernah merasa takut. Atau jangan pernah merasa panik. Saudara, meskipun dalam bacaan ini dikatakan bahwa ketika mendengar berita tentang datangnya musuh yang banyak dan besar, Yosafat menjadi ciut. Tetapi menarik saudara-saudara, dia tidak panik. Dia tidak menjadi kemudian berdiam diri. Ada sesuatu yang dia lakukan, saudara-saudara. Dalam ketidakpanikan Raja Yosafat, dia berhasil memobilisasi rakyatnya. Dia berhasil mengumpulkan rakyatnya. Dia berhasil menghimbau rakyatnya. Untuk apa, saudara? Untuk tunduk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ternyata ketenangan itu dibutuhkan dalam hidup ini. Kendati pun jalan kita sudah buntu, tapi kalau kita tidak panik, maka masih ada cara, masih ada jalan yang dapat kita temukan di jalan buntu itu. Yaitu apa, saudara? Yaitu bertelut di hadapan Tuhan. Saudara, bacaan ini tidak sedang mengajak kita atau mengajarkan kita bahwa nanti jalan buntu baru bertelut. Tidak. Justru dalam bacaan ini kita diajar bahwa supaya kita tidak menghadapi jalan buntu, maka teruslah kita meminta pertolongan Tuhan. Teruslah membangun relasi dengan Tuhan. Teruslah membangun hubungan baik dengan Tuhan. Jangan nanti jalan buntu, nak berdaya, baru berseru kepada Tuhan. Saudara, untunglah Yosafat tidak panik dalam bacaan ini. Untunglah Yosafat tidak panik menghadapi kenyataan ini. Tetapi saudara yang kekasih, dalam ketenangan dia mengajak rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Saudara, hal ini saya kira menjadi pembelajaran penting buat saya dan saudara, buat kita, bahwa betapa pentingnya kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Sehingga dalam menghadapi kehidupan yang berat, yang bahkan tanpa jalan keluar menurut ukuran manusia, kita masih punya harapan dalam hidup ini. Menghadapi kenyataan di masyarakat akhir-akhir ini, mungkin juga kita berkata kita sudah tidak berdaya. Tetapi saudara, ketidakberdayaan kita jangan membuat kita panik, sehingga kita lupa bahwa ada penolong dalam hidup kita. Untunglah Yosafat tidak panik sehingga dia berhasil untuk mengajak rakyat untuk meminta tolong kepada Tuhan. Saudara, dalam ketenangan Yosafat, dia tidak kemudian berpikir untuk mencari pertolongan bagi para dewa, dari para Baal yang dulu disembah oleh nenek moyangnya. Karena biasanya saudara, orang kalau sudah panik, mereka akan kehilangan akal sehat. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pun dilakukan karena kepanikan. Tapi saudara belajar dari kisah ini bahwa Yosafat menjadi tenang. Yosafat tidak panik sehingga dia dapat berdoa. Pantaslah saudara-saudara, Rasul Paulus pun berkata, jadilah tenang agar kamu dapat berdoa. Ketenangan dibutuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Sebab dengan ketenangan kita bisa ingat dengan akal sehat kita. Kita boleh memandang dengan mata iman kita
bahwa Tuhan sudah berkata, Dia tidak akan membiarkan kita. Perhatikan dalam bacaan kita, saudara, begitu panjang ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Yosafat mengingat janji Tuhan kepada bangsanya, kepada leluhurnya, bahwa Tuhan akan menolong mereka di saat mereka sulit dan susah. Hal ini saya kira mengingatkan kita juga bahwa mari kita terus membangun relasi dengan Tuhan, supaya ketika kita tidak berdaya sekalipun, kita tertopang dan kita menjadi kuat untuk menghadapi kenyataan hidup seberat dan sesulit apapun juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hal yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat adalah bahwa dia punya orang-orang terdekat yang kemudian memberikan dia ingatan bahwa dalam menghadapi jalan buntu, jangan lupa mengucap syukur. Saudara, bacaan kita tadi, seorang hamba Tuhan, seorang rekan mengingatkan Yosafat bahwa bangun sebuah kehidupan yang bersyukur. Dengan cara apa, saudara? Dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Saudara, memang sepertinya agak kurang kurang masuk akal. Di saat ada dalam tekanan, di saat sedang terhimpit oleh musuh, diajak untuk bernyanyi, diajak untuk bersorak-sorai. Saudara, tapi itulah tindakan iman orang percaya, bahwa meski di tengah himpitan, meski di tengah tekanan, sekalipun kita harus tetap bersyukur, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Perhatikan baik, saudara-saudara, bahwa ketika rakyat diajak oleh Yosafat untuk menaikkan pujian bagi Tuhan, maka pujian yang dinaikkan itu menghadirkan kekuatan. Pujian yang dinaikkan itu kepada Tuhan menghadirkan mujizat. Siapa sangka, saudara, dengan pujian yang dinaikkan, para musuh dikalahkan oleh bangsa Israel. Tuhan bilang apa? Tidak perlu kamu bertindak, berdiam dirilah, karena bukan kamu yang akan berperang, tapi aku. Saudara, kekuatan, kuasa, dan mujizat Tuhan diberlakukan ketika ada pujian naik ke hadiratnya. Hal ini mengingatkan saya dan saudara bahwa bernyanyi, bersorak, dan bersyukur bagi Tuhan bukan berarti tidak punya apa-apa. Tidak hanya sekedar menyuarakan isi hati kita dengan berdendang, tetapi dalam dendangan lagu itu ada kekuatan yang bekerja, ada kuasa yang dihadirkan, dan mujizat itu dinyatakan. Dengan pujian yang dinaikkan bangsa Israel, saudara-saudara, para musuh saling menyerang, para musuh saling membunuh, para musuh saling membinasakan. Dan hal ini juga merupakan peringatan buat kita bahwa sesungguhnya dalam keadaan apapun, bersorak dan bersyukurlah bagi Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan menyelesaikan persoalan kita dan membuka pintu bagi jalan buntu yang sedang menghadang di hadapan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel juga menghadirkan kemenangan besar bagi bangsa Israel dan mendatangkan kekalahan besar bagi para musuh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin kita menghadapi hidup ini dengan kemenangan besar, teruslah bersorak, bernyanyi, memuji, mengagungkan Tuhan, supaya kita tidak dikalahkan oleh setiap musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel menghadirkan Tuhan untuk bertindak serta memberkati orang Israel.
Bacaan kita saudara-saudara di ayat-ayat terakhir kita melihat bahwa bukan hanya kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel dengan pujian, tetapi juga harta milik para musuh menjadi harta milik mereka. Tuhan memberkati mereka dengan cara yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat bahwa barang-barang yang dikumpulkan oleh orang Israel dari musuh mereka itu harus dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Boleh dibayangkan saudara berapa banyak harta yang mereka dapatkan, berapa banyak berkat yang mereka kumpulkan dengan pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan akan bertindak menghadirkan berkat bagi kita lewat pujian yang kita naikkan kepadanya. Saudara-saudara, kemenangan-kemenangan orang Israel banyak dengan pujian mereka. Ketika Yeriko dikepung, pujian pun dinaikkan dan runtuhlah tembok-tembok yang ada. Jika kita ingin tembok-tembok yang sedang mengepung kita, yang memberikan kita tekanan yang sangat besar, terlepas, terbebas, dan diruntuhkan, mari kita terus memuji Tuhan. Mari terus kita mengagungkan Tuhan. Mari terus kita memuliakan Tuhan. Saudara, Roma 8 ayat 33b, 31b berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan kita memuji menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan bertindak buat kita. Sebesar dan sekuat, sehebat apapun juga lawan kita yang menekan kita, percayalah, kita akan berkemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi kehidupan yang sulit dan berat, dan ketika kita merasa tidak berdaya lagi, pertama, jangan panik. Bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan yang kedua, mari kita terus mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya Tuhan bertindak, memberikan kemenangan, dan menghadirkan berkat-berkat indah bagi kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami belajar lagi tentang penyertaan Tuhan bagi kami. Nyata dan besar kuasa-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus membangun relasi dengan Tuhan, membangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan dalam doa-doa kami. Tetapi juga Tuhan, biarlah kami terus diingat-ingatkan untuk selalu mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, bersorak dan membesarkan nama-Mu. Sehingga kesulitan, kesukaran, tekanan yang menghimpit hidup kami boleh teratasi karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Dan mari bersama kita satukan hati
untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala pengagungan, penghormatan dan pujian kami bawa kepadamu Tuhan. Sebab sungguh nyata penyertaan-Mu bagi hidup kami. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan Tuhan berkenan kami ada di minggu yang baru. Oleh karena itu mengawali langkah kami di minggu ini, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu. Meskipun saat ini kami belum berkumpul bersama, tetapi kami beribadah melalui media yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus diingat-ingatkan untuk tidak melupakan peribadatan kami kepada Tuhan. Kami perlu membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga dengan demikian maka kami kuat dalam menjalani kehidupan kami. Bapa, terima kasih ada berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami di minggu yang sudah kami lewati. Dan oleh karena itu biarlah kami terus diingatkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menopang kami. Dikala kami berkarya di minggu ini, Tuhan juga bersama kami. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, Tuhan tolong kami dalam kami menunaikan tugas kami minggu ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pengusaha, pedagang, sebagai karyawan, karyawati, sebagai anggota TNI dan Polri. Tuhan, Engkau berkati. Hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pun Tuhan menyertai kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami, tetapi biarlah kami terus diajar untuk menaruh pengandalan kami kepada Tuhan. Sehingga dalam kelemahan kami secara manusia, kekuatan kuasa Tuhan bekerja untuk menopang kami. Kami boleh sukses dalam melaksanakan tugas kami pada minggu ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, dalam peribadatan kami hari ini, kami berdoa buat orang-orang tua kami, anak-anak kecil yang sangat rentan terhadap penularan virus yang sedang berkembang saat ini. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong dan menopang mereka. Namun demikian kami juga berdoa dan berharap bahwa kami semua terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dalam menghadapi penyebaran virus yang begitu masif, kami tidak cemas, kami tidak panik, karena kami tahu ada Tuhan penolong dan pelindung kami. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang hari ini sudah melakukan ibadah bersekutu bersama di gereja-gereja. Biarlah semua dapat melakukan peribadatan sesuai dengan protokol kesehatan, agar dengan penuh ketenangan mereka boleh beribadah. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh masyarakat, agar dalam perkumpulan senantiasa menjaga petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan, sehingga kami tidak akan membuka peluang bagi penyebaran virus di tengah-tengah masyarakat. Kami doakan untuk pemerintah kami, berkati terus mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Anggota TNI dan Polri Satpol PP yang dipercayakan untuk menegakkan aturan juga diberikan hikmat, sehingga mereka bertindak dengan arif dan masyarakat pun akan menuruti setiap perintah yang sudah diberikan. Ya Tuhan, kami terus berdoa buat para petugas kesehatan yang mempertaruhkan hidup mereka. Bahkan mereka ada yang sampai menjadi korban. Tuhan, kasihani mereka, jaga dan lindungi mereka. Meskipun mereka telah menggunakan alat-alat pelindung, tetapi kami tahu pelindung sejati adalah Tuhan. Kiranya akan menyertai mereka, sehingga mereka tidak perlu takut dan gentar, tetapi juga mereka perlu waspada dan hati-hati. Mereka tidak boleh ceroboh dalam melaksanakan tugas mereka. Berkati mereka yang harus berpisah dengan keluarga karena menunaikan tugas mereka.
Kami juga berdoa buat para pasien, Tuhan berkati mereka. Mereka yang diisolasi tetap sabar, tabah menjalani kehidupan mereka. Dan biarlah mereka dicukupkan dalam semua kebutuhan mereka. Ya Tuhan, kami doakan juga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biarlah kebutuhan pokok tetap tersedia di pasaran dan tidak akan membuat keresahan bagi masyarakat. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah kiranya semua donatur yang merasa berbeban untuk menolong mereka yang berkekurangan terus digerakkan oleh Tuhan, sehingga kesulitan masyarakat boleh teratasi. Kami berdoa juga Tuhan, agar masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi biarlah semuanya hidup dalam kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan umur panjang dan kebahagiaan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami dalam pelayanan kami, khusus di GKKA Toli-Toli. Berkati Tuhan pengurus-pengurus yang ada, berkati majelis, berkati semua jemaat. Biarlah kami mengikat diri menjadi satu kesatuan, sehingga kami tetap kuat, solid, dan kami akan membangun kehidupan bersama dengan rukun dan damai. Terima kasih Bapa di sorga, kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Bapa, dengarkan dan sempurnakanlah, karena kami sudah naikkan doa kami di dalam kesempurnaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Dan sementara kita memberi persembahan, kita iringi dengan melakukan Kidung Puji-Pujian Kristen 379, KPPK 379, ayat 1 dan ayat 2, terlalu manise. Dengar suara Tuhan, terlalu manise, panggil kita semua, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, melayani Dia, terlalu manise. Kerja buat Tuhan, terlalu manise. Biar pikul salib, terlalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, terlalu manise. Hai, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, melayani Dia, terlalu manise. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan kami, dan biarlah para pengelola keuangan dapat mempergunakannya dengan arif dan bijaksana. Dan di dalam persembahan kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Saudara yang kekasih, kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam penutup ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita melakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, sumber segala berkat, sumber segala kasih karunia itu, kiranya memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, serta memberkati kesaksian dan pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Demikian ibadah kita hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat hari Minggu. Shalom.